Mungkin kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup. Kami akan dasar kami dan hati dia akan sama lagi ke dasar kami. Tuhan, kami berkat-berkat yang tercurah ke setiap kami. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ya, anak-anak kami berdaulat atau kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan siap beribadah pada siang hari ini. Amin. Haleluya. Kembali beri tepuk tangan yang terbaik Tuhan. Kita boleh berdiri. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Sama-sama bertangan kita.
akan Engkau kebenaran Tuhan. Bicara Roh Kudus hari ini, hamba-Mu Mas Tio telah mengucap hikmat Allah bersama dengan ini. Siapa yang disampaikan adalah perkara Kristus Tuhan bagi kami. Dari penangan Tuhan, kami lebih dalam lagi akan Tuhan. Ajar kami Tuhan, dari mulai anak kami kecil ini sampai kami dewasa tua ini, boleh benar-benar di komunitas kami Tuhan, kami komunitas hidup yang benar karena Tuhan. Setiap kami Tuhan, orang-orang ini, setiap kami yang berdosa itu, kalau kami kenal Yesus, kalau kami tahu Tuhan ada bersama kami, yang dosa Tuhan lahirkan dalam nama Yesus. Bicara Roh Kudus, kami siap berapi di berkat lebih lama, karena Kaulah Tuhan yang setia di bawah. Kau yang setia, Kau yang mulia, Kaulah Tuhan. Kami lebih lagi menyembah Tuhan hari ini. Ya Rabbana ya Rabbana Masyid. Kaulah Tuhan yang berjanji esok hari kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti di sepanjang untuk selamanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom, Tuhan berkati ya. Kita masuk di sesi berikutnya tentang mikul salib. Jadi makna sejati menurut Alkitab dan Penapan bisa kita lihat di Lukas ya. Lukas 2 ayat
Lukas 9 ayat 23 ya. Kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, yang harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu, ya beberapa minggu lalu kita belajar Alkitab, dari Alkitab dipelajari menurut para ahli salib tadi beratnya itu 150 kilo, Bapak Ibu ya. Itu berat banget. Apalagi dengan kondisi seperti apa yang dialami Tuhan Yesus, ya mengangkat salib itu nggak hanya palangnya, nggak hanya palang untuk tangan, tapi lengkap semuanya. Jadi itu 150 ya. Kalau 150 kilo itu coba Bapak Ibu bayangkan sendiri, berjalan kurang lebih 600 sampai 1 kilometer untuk sampai ke Bukit Golgota. Begitu beratnya. Nah, sekarang dalam kehidupan kita, apa itu memikul salib? Ya, banyak orang mengira bahwa memikul salib itu berarti mengalami penyakit, kemudian kemiskinan, ataupun berbagai kesulitan hidup. Padahal menurut Alkitab nggak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu apa itu memikul salib? Ya, oke. Saat bangsa Romawi, seseorang itu memikul salib adalah hal yang hina ya. Salib itu bukan jadi lambang suatu agama sebetulnya, tapi itu merupakan lambang dari kehinaan, lambang dari penghukuman, lambang dari kehidupan orang-orang yang berdosa ya. Dan itu adalah bangsa Romawi yang untuk menakut-nakuti orang. Dan itu yang dialami Tuhan Yesus, Tuhan kita ya. Dia harus mengalami tahap seperti itu. Cawan, Tuhan bilang apa? Biarlah cawan ini berlalu. Tapi Yesus katakan, kehendak Bapa mula yang berkenan buat aku ya. Kemudian karena itu ketika Yesus berkata, pikulah salib, ia tidak mengajak pengikutnya untuk mencari penderitaan, ya, melainkan mengajak untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Jadi Allah ingin sepenuhnya kehidupan kita tuh total sama Tuhan ya. Kita slide yang tadi, bahwa salib itu melambangkan kematian terhadap kehidupan lama dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah ya. Itu adalah bentuk pengorbanan Yesus bagi kita ya. Dan kalau kita lihat bahwa ya itulah jalan salib ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita yang sudah ditebus, ya kita bisa merasakan gitu ya. Kita punya salib masing-masing dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau terus kita fokus pada Tuhan ya. Satu hal, kalau orang itu ngangkat beban yang berat, itu akan pasti fokus. Saya harus ke tempat, ke titik di mana benda itu diletakkan, kemana barang itu diletakkan ya. Kalau saya dulu kecil, zaman saya sekolah pelajar, karena bapak saya seorang pegawai negeri, itu tiap bulan itu suka dapat beras gitu ya. Dan itu beras itu nggak 10-20 kilo, kadang 50 kilo gitu, kadang 100 kilo. Saya kadang suka ternyuh, bapak saya ngangkat sendiri. Yaudah akhirnya saya biasanya kalau bapak saya pulang ke kendaraan, saya angkut gitu sampai ke rumah. Itu cuma berapa meter tuh, berat banget gitu ya. Kebayang 50 kilo, kita panggul itu 50 kilo. Nah salib itu 150 kilo. Tuhan mau kita merasakan apa yang Tuhan rasakan ya. Bukan artinya kita merasakan kesengsaraan Tuhan, tapi sebenarnya salib itu
adalah bentuk kemenangan kita ya. Bentuk bahwa kita sudah ditebus, dosa kita sudah ditebus, kelemahan-kelemahan kita, sakit penyakit kita, Tuhan sudah tebus ya. Lalu Tuhan katakan, pikulah salibmu. Ia tidak mengajak pengikutnya untuk mencari penderitaan, melainkan mengajak mereka untuk menyerahkan hak atas hidup mereka kepada Tuhan. Satu, kehidupan kita harus total di dalam Tuhan ya. Total menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan berperkara atas kehidupan kita. Satu firman Tuhan apa? Tuhan katakan, pikulah kuk ya. Pikulah di Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Fungsinya sini, apakah itu berat? Tuhan nggak katakan ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Berarti di sini Tuhan mendampingi kita gitu ya. Pada saat kita memikul salib itu, Tuhan mendampingi kita ya. Memikul salib berarti mati terhadap keinginan dosa, menyangkal ego dan ambisi, dan yang bertentangan dengan kehendak Allah ya. Tetapi setia kepada Kristus sekalipun harus membayar harga ya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan yang aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan yang aku lagi, tapi Yesus dalamku ya. Allah mau hidup kita masuk dalam kendalinya Tuhan. Allah mau nggak kita nggak ingin masuk dalam sistem dunia ya. Kalau sistem dunia kan gitu, lo bayar, gua kasih untung, kasih cuan, gitu ya. Tapi yang Tuhan ingin bahwa seluruh hidup kita itu ada dalam coveringnya Tuhan, ada dalam sistem kontrolnya Tuhan. Iya Bapak Ibu ya. Lalu jadi inilah inti kehidupan Kristen ya, bukan lagi hidup menurut kemauan sendiri ya, tetapi membiarkan Kristus memimpin dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi Allah itu punya kontrol sepenuhnya atas kehidupan kita ya. Kita tahu bahwa kehidupan di depan itu ada janji-janji Tuhan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Memang di sisi kita membuat kita khawatir atau getar ya. Apapun itu, mungkin masalah jodoh atau masalah finance keuangan ataupun masalah kesehatan, selalu itu yang menjadi gangguan yang iblis tawarkan buat kita untuk kita berhenti untuk memikul salib kita ya. Bapak Ibu, Tuhan begitu ajaib, Dia akan memelihara kita. Lalu apa yang bukan disebut memikul salib tadi ya? Ya, nih. Bapak Ibu, jadi sering terdengar bahwa ungkapan penyakit saya adalah salib saya. Keadaan ekonomi yang pas-pasan itu salib saya. Atau suami saya adalah salib saya. Misalnya suami yang nggak peduli sama keluarga, atau dia tidak peduli, tidak rapi, misalnya tidak aturan, yang maksudnya itu menjadi salib bagi keluarga istrinya ya. Allah ingin kita nggak ikut dalam sistemnya dunia ya, tapi Allah mengajarkan bahwa penyakit, musibah atau persoalan hidup adalah bagian dari realitas dunia. Jadi itu sistemnya dunia ya, yang telah jatuh dalam dosa. Semua itu bisa menjadi kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, tapi bukan itulah yang dimaksud dengan memikul salib. Jadi permasalahan itu boleh datang, tapi itu melatih kita untuk kita sepenuhnya
berpegang sama Tuhan. Bapak Ibu, minggu-minggu ini ada banyak berkat, pasti Tuhan kasih banyak berkat ya. Ada hal mungkin yang minggu-minggu ini membuat kita ragu-ragu, khawatir atau apapun. Tapi Tuhan kasih janji-janji yang luar biasa, pasti ke depan ya. Minggu ini Pani coba tes lagi ke sekolah dari pasal 7. Kita berharap juga, Pani kamu dapat 100 ya, harus 100 nih. Kayak soalnya satu kursi hanya untuk satu anak gitu. Itu diperebutkan 10 anak gitu ya. Wah. Bisa masuk kan gitu ya. Pani bilang, wah harus 100. Iya harus 100 kalau bisa, kalau harus masuk ke SDN negeri yang kamu inginkan. Itu udah berdoa gitu ya. Nah tapi kenyataan akhirnya kita lihat bahwa ada nilai yang lebih tinggi dari Pani ya. Kita nggak menyerah, yaitu kita serahkan semua sama Tuhan ya. Tuhan punya rencana yang lebih baik gitu ya. Sama seperti saya waktu dulu dari SMP ke SMA. Waktu itu saya punya SMA tertentu yang dekat dengan rumah gitu ya, bisa masuk. Ternyata nggak masuk. Lalu teman saya ngajak, ada dua pilihan. Kawan saya ngajak ke pilihan kedua, nggak masuk. Saya malah justru masuk ke situ. Saya masuk, ini sekolah kenapa begini ya? Orang-orang tuh sekolah di SMA tuh masuk ke sekolah yang kota-kota gitu ya, yang dekat mall misalnya. Orang kira-kira bisa. Saya ditempatkan di sekolah yang kok jauh gitu ya, udah di pinggir, dekat yang dilihat cuma sawah-sawah gitu ya. Ya kenapa jadi sekolah seperti ini gitu ya? Ada penyesalan gitu, nyesel banget ya. Kenapa sih nggak belajar bener-bener gitu? Dulu masih pakai lem tuh. Saya diterima di situ, terus kemudian di situ ada kawan-kawan saya yang satu iman itu cowoknya ada 7 orang di situ ya. Terus kita sekolah di situ, akhirnya pas kelas 3 itu ada seorang ya masih pelajar juga, seumuran sama kita. Dia beda sekolah, dia salah satu sekolah favorit di kota Bandung waktu itu. Wah, akhirnya dia coba temenin kita untuk kita dilayani untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Saya nggak tahu ini orang ngapain sih ngurusin keyakinan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kita juga udah sering-sering ke gereja gitu ya. Tapi waktu itu dia terus membimbing kita didoakan, kita persekutuan, kita di tempat kawan itu, karena di sekolah nggak bisa, kita ke rumah teman yang dekat dari sekolah, cuman di kamar gitu, kita berdoa di situ, belajar Alkitab. Ini juga sekolah minggu, kita udah sering gitu ya. Tapi dari situ itu ada taburan-taburan firman Tuhan yang membangun kita waktu itu. Lalu dia terus berdoa seperti itu ya, untuk membimbing kita sampai kita akhirnya lulus sekolah. Lalu saya diberi tanggung jawab gitu ya, atau bukan syarat atau apa ya, untuk membimbing teman adik-adik kelas kita juga untuk pembagian firman Tuhan seperti itu ya. Mungkin cuma 3 orang, 4 orang gitu ya. Dari situ Tuhan bentuk. Dan di suatu ketika tuh di tahun 90-an ya, pertengahan 90-an tuh terjadi lonjakan kebangunan rohani di pelajar di kota Bandung waktu itu. Itu sampai beberapa sekolah ya, ribuan kalau kita kumpul gitu ya, kayak macam KKR, tapi KKR pelajar gitu. Itu yang hadir itu bisa ratusan sampai ribuan anak-anak gitu ya. Dari situ kita waktu itu terbangun ya iman. Lalu tahu Bapak Ibu, dari 7 anak yang satu SMA itu ya, itu 6 orang semua jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu, 1 jadi pelayar, kerja di pelayaran. Iya, berarti saya ditangkap Tuhan di sekolah yang saya nggak inginkan gitu ya. Di situ akhirnya yang cowok-cowok jadi hamba Tuhan gitu ya. Ada yang sekarang muncul di daerah gitu, di pedalaman.
ada yang di Lembang, rekan saya ada Julius dan sebagainya ya. Semua Tuhan tangkap gitu ya. Dan itu makanya Bang, akhirnya Tuhan bawa kita tuh di arah yang Tuhan mau gitu ya, Bapak Ibu ya. Dan salib itu adalah, kita kembali lagi, salib adalah pilihan sadar untuk tetap taat kepada Kristus meskipun ketaatan itu menuntut pengorbanan. Saya ngelayanin pelajar dulu, belum sekolah Alkitab, belum apa. Yang penting kamu berdoa, rajin baca Alkitab, di situ kamu boleh membagikan firman Tuhan ya. Saya melayani beberapa orang, 3 orang, mungkin 4 orang yang waktu itu ya. Saya menabur aja firman Tuhan. Saya belum punya latar belakang teologi waktu itu, tapi itu Roh Kudus yang tuntun gitu ya. Ada beberapa, mungkin ada di kelas kita juga, mereka akhirnya jadi melayani Tuhan juga, tapi saya nggak tahu di beberapa tempat gitu ya. Nah itu akhirnya kita lihat bahwa apa yang ditabur, firman yang ditabur itu tidak sia-sia, itu pengisian buah-buah. Lalu kemudian bagaimana penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, Bapak Ibu, kita taat meskipun tidak mudah ya. Satu, mungkin ada seorang pegawai menolak korupsi walaupun kesempatan terbuka lebar, misalnya. Atau seorang pengusaha itu berlaku jujur. Kadang orang bilang jujur itu ajur gitu ya. Ajur. Tapi enggak, jujur itu mujur. Pasti nggak beruntung ya kalau kita mau taat dan jujur. Bapak Ibu, dengan berapa minggu yang lalu tuh kasus di kehakiman, Bapak Ibu ya. Saat ini mungkin orang jadi menurun kepercayaannya di Departemen Kehakiman. Bapak Ibu tahu yang itu kasus Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Itu mengerikan Bapak Ibu. Kalau lihat, seru banget gitu. Dia bisa memanfaatkan, dia sekolah sampai jenjang S3. Pada saat disertasinya dia bilang dia temanya itu tentang penyitaan aset dan pencucian uang, Bapak Ibu. Nah itu yang dikerjakan ternyata ya. Dan itu mengerikan sekali gitu. Setelah kalau saya baca tuh Densus tuh nguntit dia di tahun 2024 ya. Lihat ternyata dia punya usaha makanan minuman di daerah Jakarta Selatan itu kelihatan gitu ya. Jadi aset-aset yang dia sita itu disimpan sama dia. Tahu berapa emas yang dibongkar tuh di berangkasnya di tempat kafe dia tuh di makanan Perancis atau apa itu kalau dibilang tuh hampir seberat itu Monas Bapak Ibu. Itu kotor banget ya kayak seperti itu. Jadi kita juga harus berusaha, kita berdoa ya bagaimana ya keadaan Indonesia seperti itu kita bisa bersih-bersih ya. Ya saya berharap pemimpin saat itu bisa bersih-bersih hal seperti itu. Karena apapun yang dikelola mereka itu sampai triliunan ya. Kasusnya triliunan gitu. Dan itu bukan uang sedikit ya, kayak kasus Santima yang sampai 271 triliun dan sebagainya itu mereka dengan cara-cara yang kotor ya, seolah mereka itu anti korupsi, seolah mereka itu sangat tegas dengan korupsi. Ternyata dengan apa yang terungkap ini bisa menghancurkan ya kepercayaan masyarakat. Kalau kita berdoa, saya berdoa sih ada anak-anak Tuhan yang jujur, benar-benar jujur untuk boleh menjadi hakim atas bangsa ini. Ya. Lalu, kemudian kita mengampuni ketika hati ingin membalas ya. Yesus mengampuni mereka yang menyalibkannya. Ketika kita memilih mengampuni orang yang menyakiti kita, kita sedang mematikan ego
dan mengikuti teladan Kristus. Bapak Ibu, ada seorang pilot misionaris yang sering bolak-balik ya, ratusan kilometer dia terbang ke Papua. Dia di sana bawa kirim bantuan seperti gitu ya, mengirim bantuan sekalian dia menjadi seorang misionaris, memberi kabar baik tentang Kristus. Tapi apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dia diserang oleh KKP dan gugur ya, tewas menjadi seorang misionaris. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, itu betapa beratnya ya keluarga atau istrinya ya. Suamiku membawa kabar baik, suamiku membawa kebaikan, suamiku nggak bawa senjata, suamiku hanya memberi bantuan di daerah pelosok yang jauh dari keramaian, di tengah hutan yang terpencil ya, yang sulit dijangkau dengan pesawat. Tapi apa yang didengar, suaminya gugur, suaminya mati ya, seorang misionaris. Nah itu bisa nggak gitu ya, keluarganya, istrinya itu punya rasa untuk mendoakan, mengampuni gitu ya. Banyak misionaris mengalami hal seperti itu ya. Dari itu ya, apakah itu yang memikul salib ya? Itulah hal masing-masing punya salib yang harus dipikul ya. Mungkin Pastor Bimo juga banyak pelayanan-pelayanan di daerah terpencil ya, ke suatu daerah yang susah dijangkau, hanya melayani mungkin 3-4 orang, atau mungkin cuma satu keluarga yang hanya ada 4 orang. Tapi itu satu bentuk kita boleh memikul salib. Maukah kita gitu suatu ketika gitu juga kita bisa melayani orang di daerah terpencil gitu ya, yang nggak ada, yang susah dijangkau, mau ngapain gitu ya di situ. Tapi kita membawa kabar baik, membawa kabar Kristus sebagai pintu jalan keselamatan. Janji Tuhan, ikut sistemnya Tuhan, tidak ikut sistem dunia ya. Lalu mengalahkan dosa setiap hari. Kita belajar ya setiap hari. Ada tantangan-tantangan dalam setiap kehidupan kita. Gak hanya kehidupan yang rutin kita lakukan, tapi Tuhan mau setiap saat, setiap hari itu adalah setiap saat kita untuk boleh bertobat sama Tuhan. Setiap orang punya kelemahan. Mungkin salib itu kita tidak angkat dengan benar ya. Memikul salib bukan tindakan sekali seumur hidup. Berarti setiap hari kita harus memikul salib ya. Yesus berkata setiap hari, artinya setiap hari kita berkata kepada Tuhan, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi Tuhan, kontrol hidupku menurut kehendak dan rencanamu ya. Memikul salib adalah syarat mutlak, bukan pilihan bagi pengikut Kristus. Amin. Berarti semua punya salib masing-masing ya Bapak Ibu. Lalu kita harus tetap setia meskipun kita diejek, kita direndahkan orang, kita diintimidasi dan sebagainya ya. Di lingkungan kerja, di lingkungan kita berkarya, ataupun dimanapun kita boleh mengembangkan apa yang kita punya. Kalau kita lihat banyak tempat ibadah atau gereja yang ditutup ya, karena mereka bilang bahwa itu orang-orang kafir gitu ya. Kalau saya bilang orang kafir itu orang yang kaya akan firman, kaya akan firman Tuhan. Ya, kafir terserah orang kafir itu artinya kaya akan firman Tuhan, gitu ya. Ya, kita belajar akan itu ya. Jadi, mari kita terus hidup benar dan tidak menyangka Kristus adalah bentuk memikul salib ya.
Kemudian kita juga melayani tanpa mencari pujian. Ketika kita melayani Tuhan bukan untuk dikenal, tapi karena mengasihinya dan kita sedang memikul salib, ya. Nggak peduli kita, ya mungkin kayak Mas Lima pelayanan ke daerah terpencil yang sulit dijangkau, mau ngapain gitu ya? Mungkin listrik juga susah, air pun susah, gitu. Untuk tidur pun susah, tapi ada misi, ada tujuan ke sana untuk menjangkau banyak orang datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Bahwa semua itu masuk dalam sistemnya Tuhan. Tidak ikut dalam sistem dunia, tapi ikut dalam rencananya Tuhan. Karena ya masa diciptakan itu untuk kembali kepada Tuhan. Apapun juga di muka bumi ini semua ini bahwa ada dalam peraturan Tuhan, kembali kepada Tuhan, ya. Dan ini ya kita sebagai anak Tuhan boleh menjangkau orang-orang yang terhilang sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai hakim yang adil, ya. Mengapa kita mampu memikul salib? Kita tidak memikul salib untuk memperoleh keselamatan. Sebaliknya, karena telah diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, kita dimampukan hidup sebagai muridnya. Makanya tanda salib itu bahwa sebenarnya ada tanda sukacita kita, kan kita sudah ditebus oleh Kristus, segala kesulitan kita. Yesus telah memikul salib penebusan yang tidak mungkin kita pikul, ya. Ya kalau secara nyata tadi 150 kilo kita pikul, tapi enggak itu. Mungkin dalam kehidupan kita, ya, penyangkalan diri kita, kehidupan kita yang besar sama Tuhan, kita boleh mengampuni orang lain, kita boleh mendoakan orang lain. Seperti misionaris tadi, mungkin istrinya kehilangan berat, ya, dia nggak ketemu lagi sama suaminya, anaknya pun seperti itu. Tapi bisakah dia untuk mengampuni? Bisakah dia untuk berdoa untuk orang-orang di sana yang terpencil di Papua sana, ya, gitu. Mungkin itu tidak masuk berita, tapi itu merupakan satu martir, ya, untuk anak-anak Tuhan boleh terus mengasihi Tuhan, ya. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa inti pemerintahan Kristen adalah kehidupan yang ditandai oleh penyangkalan diri dan taat kepada Kristus, ya. Menyangkal diri, mengosongkan diri hidup kita, dan Kristus mau hidup dalam hidup kita dan taat pada Kristus, ya. Hamba Tuhan mengatakan seperti itu. Lalu kemudian ada hamba Tuhan lagi mengatakan bahwa orang yang telah memikul salib tidak lagi memegang kendali atas hidupnya. Oke? Tidak memegang kendali lagi atas hidupnya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Ia telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi sepenuhnya full kepada Tuhan, ya. Mungkin kehidupan kita mengalami kesulitan, mungkin kehidupan kita mengalami problem permasalahan, tapi kita mau hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Seperti memikul salib bukan berarti mencari penderitaan, ya, cari susahnya sendiri. Orang pengen paru-parunya sehat, ya tidak merokok lagi, gitu. Nah, seperti gitu, ya. Setiap kali kita berkata tidak kepada dosa dan ya kepada kehendak Tuhan, kita sedang memikul salib. Coba lagi, ya. Jadi setiap kali kita berkata tidak kepada dosa dan ya kepada kehendak Tuhan, maka kita sedang memikul salib, ya Bapak Ibu, ya. Lalu dunia mengajarkan kita untuk ikut kata hatimu, ya. Kristus mengajarkan ikutlah aku, follow me. Salib bukan sekedar lambang yang dikenakan di leher, tetapi kehidupan yang setiap hari mencerminkan kasih, kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan kepada Kristus, ya. Pikulah kuk yang kupasang ini dan belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut, ya.
Oke, Bapak Ibu ya, itu yang diinginkan. Lalu di Filipi 1 ayat 21, yang kiranya setiap hari kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, tapi mati adalah keuntungan. Hiduplah Kristus, mati adalah keuntungan. Setiap kita harus mau memikul salib. Bukan salib itu menjadi sesuatu yang mau cari yang ringan-ringan aja ya. Saya ada ilustrasi gambar di sini, Bapak bisa lihat. Nah, jadi setiap orang punya salib masing-masing harus dipanggul, ya. Entah itu apa kehidupan dia berkenalan dengan Tuhan. Tapi kadang ada orang berpikir, Tuhan terlalu berat, salibnya aku pikul. Jadi lebih pendek, agak lebih ringan nih, aku jalan lagi. Semua sama mengarah pada satu tujuan. Tuhan masih berat nih, lalu makin pendek Bapak Ibu. Lalu ada suatu saat kita harus menyeberang pada tujuan utama. Mana bisa menyeberang? Tapi karena salib itu pendek, dia nggak sampai ke ujung. Minggu salib sesuai apa yang menjadi kapasitas. Jangan kita menguranginya atau meringannya. Saya bilang tadi, kalau kita memangku satu benda yang berat, itu pasti kita akan fokus. Itu akan fokus pada tujuan kita yang utama, ya. Kalau kita mikul yang ringan-ringan, ada warkop nih, ada mampir dulu lah, warkop dulu gitu ya. Ringan. Tapi kalau berat itu udah gak ada fokus lagi lihat yang lain. Dia akan fokus pada tujuan. Pokoknya ini harus nyampe nih. Gue udah keberatan gitu ya. Nah, Tuhan inginkan seperti itu. Kita tetap fokus pada Kristus. Karena setiap orang yang memikul salib bukan sedang kehilangan hidupnya, melainkan dia sedang menemukan kehidupan yang sejati di dalam Kristus. Mau menjadi orang-orang yang hidup sejati dalam Kristus, tetap pegang salibnya, Bapak Ibu. Tetap teguh, tetap fokus sama Tuhan. Bapak Ibu nonton Piala Dunia sebentar. Itu dari 48 negara itu semua disaring. Makin sedikit akhirnya sampai ke final ya. Hanya 48 negara. Itu pun sudah disaring seperti itu. Bapak Ibu, hidup kita pun ya, saya lihat tuh sama juga ya. Kita ngikut Tuhan tuh pasti disaring, akan mengalami penyaringan. Di satu titik kita menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Ya, jadi terus maju dalam Tuhan, terus pikul salib kita. Ingat, bahwa salib yang kita pikul itu kita harus serahkan sama Tuhan ya. Ikut sama Tuhan, karena apa? Belajar sama Tuhan, karena bebannya ringan dan engkau akan mendapatkan kemenangan. Amin. Bapak Ibu luar biasa, Bapak Ibu orang yang luar biasa. Terus maju di dalam Tuhan, kita terus belajar. Tempat kita Gereja Living God ada tempat kita berlatih, kita belajar untuk kita boleh memikul salib kita untuk menjangkau orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Itu saja Bapak Ibu, amin. Kita
Mengucap syukur kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Sampai hari ini Engkau masih memelihara kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan Kau mengajarkan kami untuk memikul salib kami masing-masing. Belajar untuk terus fokus pada Engkau ya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Allah kami yang ajaib Tuhan. Engkau membentuk kami di gereja ini Tuhan, untuk kami setia terus mengenal Engkau, untuk setia melihat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, salib yang kami bangun adalah salib dengan kapasitas yang kami bisa ya Tuhan. Kami tidak menguranginya, kami tidak memotongnya, kami tidak meringankannya, tapi kami mau Tuhan memikul salib sesuai dengan kapasitas yang kami bisa ya Tuhan, sesuai dengan kehendak rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak orang-orang di luar sana yang belum terjangkau mengenal Kristus. Banyak orang-orang di luar sana yang belum melihat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Banyak orang-orang di luar sana Tuhan yang belum merasakan kasih karunia yang daripada Kristus sendiri ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang boleh memikul salib-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami sampai di titik tujuan yang Kau inginkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Minta Tuhan, kami juga mau memberikan apa yang ada pada kami Tuhan. Kami mereka sabar Tuhan. Kami belajar untuk memberi, untuk menyerahkan apa yang ada pada kami Tuhan. Hidup kami yang utama Tuhan. Maka kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memberikan apa yang terbaik atas Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Tapi kita akan berbalik perjamuan. Inilah persembahan tubuh kami ya Tuhan. Kami mau untuk bersatu dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami angkat tinggi roti ini ya Tuhan. Inilah Tuhan, tubuh Yesus Kristus yang tergantung, yang tertombak di atas kayu salib, yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami Tuhan. Kami diciptakan baru menjadi serupa seperti gambaran Kristus ya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Inilah tubuh kami Tuhan. Tubuh kami sudah disembuhkan, dipulihkan, diciptakan baru kembali Tuhan, sama seperti gambaran Kristus ya Tuhan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, dibahas sebagai tubuh yang tergantung di salib, menjadi serupa seperti gambaran Tuhan. Terima kasih, kami terima roti ini dalam nama Tuhan. Bapak tinggi, Bapak Ibu, anggur yang ada di tangan kami, tangan Bapak Ibu. Mari kita doakan sama. Inilah Tuhan, darah Yesus Kristus sebagai darah perjanjian yang baru, yang mengubahkan kami Tuhan, yang memulihkan kami Tuhan. Kami dilepaskan Tuhan dari kutuk dosa Tuhan, kutuk Kejadian 3, kutuk keturunan tidak berkuasa lagi atas kami Tuhan. Bapak yang percaya,
bahwa kami sudah ditebus, kami sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mata kami bisa kudus, bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami bisa peka untuk mendengar suara panggilan-Mu Tuhan. Mulut lidah kami Tuhan diberkati, apa yang kami doakan, kami pujikan, kami muliakan, kami terikat di surga Tuhan, terikat di bumi Tuhan. Apa yang kami lepas di bumi, lepas di surga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga Tuhan bisa melangkah tanah bumi yang dipijak, diberkati Tuhan. Tangan kami diberkati, apa yang dijumpai tangan kami Tuhan, apa yang dikerjakan tangan kami dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini darah perjanjian yang baru Tuhan. Kami dipulihkan, kami diubahkan Tuhan. Kami memikul salib yang Kau taruhkan Tuhan atas kami Tuhan. Dan kami percaya, kami sudah ditebus, kami dipulihkan oleh darah perjanjian yang baru. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima ampun.